Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Siang itu kota Baghdad terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena perdebatan dua ulama besar yang suaranya bisa bikin pedagang kurma ikut deg-degan. Yang satu berkata dengan suara lantang, awal Ramadan harus pakai hisab. Yang satu lagi tak mau kalah, tanpa ruqyat itu tidak sah. Dan entah bagaimana ceritanya, meja penjual roti ikut digebrak. Rotinya terbang, penjualnya pingsan. Debat makin semangat. Orang-orang pun berkumpul. Ada yang paham, ada yang tidak paham, tapi ikut mengangguk biar kelihatan alim. Dan di tengah suasana panas itu, muncullah seorang pria dengan wajah paling santai se-Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Ia melihat dua ulama hampir saling tunjuk hidung, lalu berkata pelan, Subhanallah, Ramadan belum datang, tapi puasanya sudah batal duluan. Siapa kamu berani ikut campur urusan ilmu? Hardik salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum sopan. Hamba cuma ahli satu ilmu, Tuan. Ilmu mendamaikan orang lapar sebelum benar-benar lapar. Perdebatan pun berlanjut. Satu bicara angka, derajat dan hitungan langit. Satu bicara penglihatan mata dan kesaksian hilal. Abu Nawas duduk mendengarkan lalu menguap pelan. Tuan-tuan ulama, kata Abu Nawas. Bolehkah hamba bertanya, kalau dua orang sama-sama lapar, yang satu makan pakai sendok, yang satu makan pakai tangan, apakah kenyangnya berbeda? Tak ada yang langsung menjawab. Abu Nawas melanjutkan, perutnya sama-sama kenyang bukan? Ia lalu mengambil sebuah lentera. Bayangkan ini bulan, katanya. Hisab tahu kapan lentera ini dinyalakan? Ruqyat memastikan lentera ini benar-benar menyala? Sekarang hamba bertanya, apakah lentera ini menyala karena dihitung atau karena dilihat? Tidak, lentera ini menyala karena Allah yang menyalakannya. Suasana mendadak tenang, bukan karena ada yang kalah, tapi karena ada yang mulai paham. Abu Nawas berkata, perbedaan awal Ramadan bukan tanda perpecahan, tapi tanda luasnya rahmat Allah. Yang pakai hisab puasanya sah. Yang pakai ruqyat puasanya sah. Yang ikut pemerintah juga sah. Yang tidak puasa karena malas itu baru masalah. Ramadan bukan lomba siapa paling cepat puasa. Bukan juga siapa paling benar metodenya. Ramadan itu tentang menahan diri, termasuk menahan ego. Akhirnya dua ulama itu saling menatap, lalu berjabat tangan. Orang-orang tersenyum, sebagian hampir menangis, padahal tarawih saja belum dimulai. Abu Nawas pun pergi sambil makan kurma. Seseorang bertanya, belum puasa? Abu Nawas tersenyum, aku puasa dari debat, itu lebih berat. Ramadan tidak datang untuk membuat kita saling menyalahkan, tapi untuk membuat hati saling mendekatkan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang tenang, tepat di ambang datangnya bulan Ramadan, masjid-masjid mulai sibuk, karpet dibersihkan, pengeras suara diuji, dan para pedagang peci mulai tersenyum lebar. Di tengah kesibukan itu muncul satu isu yang membuat dahi banyak orang berkerut. Haul masal menjelang Ramadan itu bid'ah dan sesat. Kalimat itu pertama kali terdengar dari mulut seseorang bernama Abu Jahil. Bukan Abu Jahil yang terkenal di kitab sejarah, tapi Abu Jahil versi kampung. Suaranya keras, ilmunya tipis dan percaya diri setebal tembok benteng. Setiap sore Abu Jahil berdiri di depan masjid, menunggu jamaah pulang. Begitu melihat orang lewat, ia langsung membuka ceramah dadakan. Saudara-saudaraku, teriaknya, haul masal itu tidak ada di zaman Nabi. Kalau tidak ada di zaman Nabi, ya bid'ah. Kalau bid'ah, ya kalian tahu sendiri.
Orang-orang saling pandang. Ada yang mengangguk bingung, ada yang pura-pura batuk agar cepat pergi. Namun kabar tentang selama kilat Abu Jahil itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas seperti biasa sedang duduk santai di warung teh, memandangi langit sambil menghitung beberapa gula yang jatuh ke gelasnya. Wah, kata Abu Nawas sambil tersenyum, Ramadan belum datang, tapi Abu Jahil sudah datang duluan. Suatu sore, Abu Nawas sengaja datang ke masjid lebih awal. Ia duduk di saf terdepan, menunggu Abu Jahil yang seperti biasa berdiri dengan gaya penceramah terkenal. Padahal jamaahnya cuma 5 orang dan 1 kucing. Abu Jahil langsung membuka ceramahnya. Saudara-saudaraku, saya ingin menegaskan, haul masal menjelang Ramadan itu bid'ah. Tidak ada contohnya. Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. Maaf, boleh bertanya? Abu Jahil tersenyum puas. Ia suka ditanya, apalagi jika merasa dirinya paling benar. Silahkan, katanya sombong. Abu Nawas berdiri. Kalau boleh tahu, Anda tadi makan nasi pagi ini? Abu Jahil terkejut. Apa hubungannya? Jawab saja dulu, kata Abu Nawas tenang. Ya, saya makan nasi. Abu Nawas mengangguk. Apakah Nabi makan nasi yang dimasak dengan rice cooker? Jamaah mulai tersenyum. Tentu tidak, jawab Abu Jahil cepat. Lalu, lanjut Abu Nawas, apakah berarti nasi bagi Anda bid'ah? Jamaah tertawa kecil. Abu Jahil mulai gelisah. Itu beda, bentaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, kita baru mulai sepakat. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi otomatis sesat, bukan? Abu Jahil berdehem keras. Masalah ibadah itu harus ada dalilnya. Abu Nawas mengangguk. Setuju. Tapi haul masal itu apa dulu? Doa bersama, jawab Abu Jahil lantang. Abu Nawas mengusap jenggotnya. Doa itu ibadah? Ya. Doa bersama itu dilarang? Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Kalau doa bersama dilarang, berarti doa kunut berjamaah juga harus dipikirkan. Doa setelah sholat juga jangan bersama-sama. Bahkan amin keras juga harus satu-satu. Jamaah mulai tertawa lebih keras. Abu Jahil berkeringat. Itu beda konteks. Abu Nawas mengangguk lagi. Betul, konteks. Nah, haul masal juga punya konteks. Mendoakan, mengingat kematian, memperbaiki diri sebelum Ramadan, bukan mengganti sholat, bukan mengganti puasa. Seorang jamaah nyatuk. Kalau ganti puasa, saya juga keberatan. Masjid pun meledak tawa. Abu Jahil mencoba serangan terakhir. Tapi orang-orang jadi menganggap itu wajib. Abu Nawas langsung menjawab. Kalau ada yang menganggap wajib, yang diluruskan adalah pemahamannya, bukan doanya yang dibakar. Jamaah bertepuk tangan. Abu Nawas lalu mendekat. Suaranya lembut tapi tajam. Saudaraku, yang berbahaya itu bukan haul masal. Yang berbahaya itu merasa paling benar, lalu gampang menyesatkan orang lain. Masjid mendadak hening. Abu Jahil menunduk. Abu Nawas menepuk bahu Abu Jahil. Ramadan itu bulan menahan diri, termasuk menahan lisan. Abu Jahil mengangguk pelan. Sejak hari itu, Abu Jahil tak lagi berteriak-teriak di depan masjid. Ia masih datang, masih belajar, dan menurut kabar sekarang lebih sering bertanya daripada berfatwa. Sementara Abu Nawas, ia kembali ke warung teh, tersenyum sambil berkata, kalau ilmu dangkal dibawa marah, hasilnya sesat. Kalau ilmu sedikit dibawa rendah hati, hasilnya berkah. Dan Ramadan pun datang, dengan masjid yang penuh doa, tawa, dan hati yang lebih lapang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas.
Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir. Baginda Raja bertanya heran. Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang,
lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam nisfu Sya'ban, masjid kota Baghdad tampak ramai. Lampu-lampu minyak menyala terang. Jamaah berdatangan dengan wajah khusyuk dan perut sedikit lapar. Di sudut masjid berdirilah seorang ulama terkenal. Jubahnya panjang, sorbannya berlapis. Suaranya lantang seperti pengeras suara yang baru ganti baterai. Dengan wajah serius beliau berkata, "Wahai manusia, malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Tidak ada contohnya. Siapa yang menghidupkannya siap-siap salah kaprah." Jamaah langsung saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang garuk kepala, ada yang garuk sandalnya. Di barisan belakang, Abu Nawas mengangkat tangan perlahan. "Silahkan," kata sang ulama dengan nada yakin, seolah sudah siap menang debat. Abu Nawas berdiri, menampuk-nampuk bajunya yang lusuh, lalu bertanya polos, "Maaf Tuan Guru, kalau malam ini bid'ah, bolehkah saya ambil sandal lebih dahulu?" Ulama itu bingung. Apa hubungannya sandal dengan bid'ah? Abu Nawas tersenyum lebar. "Soalnya sandal saya hilang setiap malam nisfu Sya'ban, Tuan Guru. Berarti pencurinya istiqomah dong." Jamaah mulai cekikikan. Ulama agak tersinggung. "Jangan bercanda di masjid." Abu Nawas langsung serius. "Baik, saya mau tanya sungguhan. Kalau semua yang tidak dilakukan Nabi disebut bid'ah, kenapa Tuan Guru pakai mikrofon?" Ulama terdiam. Abu Nawas lanjut, "Dan jam dinding itu, AC itu, bahkan jadwal kajian cetak rapi itu, Nabi dulu pakai kalender Masehi atau Hijriah." Jamaah mulai menahan tawa. Ada yang sampai nutup mulut pakai sajadah. Ulama mulai berkeringat. "Itu urusan dunia." Abu Nawas mengangguk cepat. "Nah, berarti kita sepakat. Masalahnya bukan nisfu Sya'bannya, tapi niat dan kesombongan hati kita." Masjid mendadak hening. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau ada orang berdoa malam ini dengan ikhlas, tidak mengganggu siapapun, kenapa harus dimarahi? Bukankah Allah lebih tahu mana doa yang diterima? Ulama itu terdiam lama, lalu menarik nafas. Akhirnya beliau berkata pelan, "Mungkin saya terlalu keras." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa Tuan Guru. Keras itu bagus, asal bukan hati kita." Jamaah pun tertawa lega, suasana cair kembali. Dan malam itu Masjid Baghdad penuh dengan doa, senyum, dan sandal yang dijaga baik-baik. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad.
Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci.
bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Pernahkah kalian kehilangan sandal di masjid? Rasanya ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Tapi bagaimana kalau yang kehilangan sandal itu Abu Nawas? Dikisahkan di sebuah masjid besar di kota Baghdad, jamaah sedang ramai. Hari itu panas, debu berterbangan, dan semua orang bergegas ingin beribadah, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas melepas sandalnya. Ia melihat ke kanan ke kiri. Hari ini sandal-sandal kelihatan lebih rapat dari biasanya. Ia tersenyum, lalu masuk masjid dengan tenang. Selesai sholat, jamaah keluar satu persatu. Abu Nawas ikut keluar, melihat ke tempat sandalnya. Ternyata kosong. Ia mengucek mata, melihat lagi masih kosong. Subhanallah, sandalku ternyata ikut sholat sunnah, entah di mana. Jamaah lain mulai berbisik. "Masjid kok jadi begini? Siapa yang ambil?" Wah, zaman sekarang. Tapi Abu Nawas tidak marah. Ia malah berdiri di tengah masjid. Dengan suara keras tapi santai, Abu Nawas berkata, "Wahai jamaah sekalian, barang siapa yang tanpa sengaja membawa sandalku, silakan kembalikan. Aku doakan rezekinya lancar." Orang-orang saling pandang, tak ada yang bergerak.
Lalu Abu Nawas melanjutkan, tapi jika ada yang sengaja mengambilnya, jangan khawatir. Masjid makin hening. Abu Nawas tersenyum lebar. Aku ikhlaskan sandalku, karena pasti ia lebih membutuhkan dari diriku. Orang-orang kaget. Beberapa tersenyum, beberapa tertunduk. Tak lama kemudian, seorang jamaah di belakang terbatuk. Orang itu mendekat pelan-pelan. Maaf, sepertinya sandal ini milikmu. Abu Nawas melihat tertawa kecil. Benar, terima kasih. Lihat, sandal pun tahu jalan pulang. Masjid pun pecah dengan tawa. Abu Nawas berkata pelan, kadang yang hilang bukan sandal kita, tapi prasangka baik kita pada sesama. Orang-orang terdiam, lalu tersenyum. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.